Oke, jadi nanti Pak Guru akan sedikit jelaskan kegiatan hari ini. Intahnya Pak Guru sudah ngomong bandir, tapi bandir ada halangan karena kegiatan di luar kelompok, jadi mau ya belum bisa datang. Mungkin minggu berikutnya. Jadi hari ini kita isi dengan menonton video, tapi bukan hanya menonton saja. Karena nanti kemarin Pak Guru sudah minta tolong sama Olive ya untuk fotokopi AKPD, dan di sana ada petunjuk kegiatan dan juga ada yang kamu isi. Nah, ini berhubungan dengan praktek meditasi dengan kegiatan literasi, menulis. Jadi sangat penting, dan nanti Pak Guru akan sajikan video ya, video tentang salah satu bandar senior di Indonesia yang sering membuat buku tulisan. Dia bercerita bahwa dengan bermeditasi itu ternyata meditasi dapat meningkatkan konsentrasi dan membantu dalam menulis. Makanya hari ini kita kegiatannya adalah nanti menonton video, kemudian ada sedikit kerja bakti, kemudian habis itu kita mengisi LKPD yang perlu minta fotokopi sama kita doa pramita. Oke, sebelum kita mulai kegiatan menyaksikan video, kita awali doa. Silakan dua orang mana yang kelas 12 dah, bantu teman-teman yang mimpi doa. Kelas 12. Cowok, mana yang cowok kelas 12? Ayo silakan. Yang bersedia, yang bersedia memimpin silakan.
isi sesuai dengan nama masing-masing. Kemudian ada 3 pertanyaan di sana. Jadi kamu jawab sesuai dengan kemampuan aja. Jangan dipaksakan, jangan nyontek. Dan kerjasama karena ini berkaitan dengan cara kamu menjawab soal yang selalu Pak Guru baca. Ya. Ada yang jawaban kalian ketika mengisi uraian, kalimatnya masih ada yang belum rancu, ada yang tidak baku dan sebagainya. Nah, hari ini kita latihan ya, bagaimana caranya agar latihan meditasi itu dapat meningkatkan dalam menulis maupun membaca. Ya. Jadi silakan nanti diperhatikan videonya, Pak Guru akan bagikan KPD-nya. Oke, silakan tulis nama ya, ada di paling atas. Kemudian nanti itu bisa mengisi kalau kamu lihat video ini. Kemudian video ini hanya berdurasi sekitar 7 menit sampai 8 menit. Di situ kalian sambil menulis, penonton sambil menulis, kalian nanti bisa buka dulu baru kita lanjut ya. Hari baru kami bercita hidup sadar penuh, mentahari pengertian telah berdiri. Halo teman-teman, nama saya Misionera Badra. Asal saya dari Riau. Saya murid dari Bante Dharma Wimala yang sekarang tinggal di Wihara Gaya Maharama. Dan setelah itu saya juga pernah menerima penarisan Samanera dari Yang Mulia dari Lama ke-14 di India tahun 2008. Setelah itu saya melanjutkan ke Magister Pendidikan di Universitas Pelita Harapan. Dan sekarang kandidat doktor dari Universitas Maha Chulalongkorn di Thailand. Buku Nektar Zen ini awalnya bermula dari saya hobi menulis. Sekitar 12 atau 13 tahun lalu saya sudah punya hobi, saya membeli usul. Bagaimana kalau misalnya naskah-naskah di blog itu dijadikan buku? Awalnya saya pikir tidak perlu kali ya, karena toh sudah ada. Tapi akhirnya saya pikir ada bagusnya juga ya, karena kalangan Indonesia tidak semuanya mengakses internet. Dan barangkali dengan media cetak buku, dengan dipegang di kaki tangan, itu punya suatu sensasi yang cukup berbeda. Dan akhirnya teman-teman dari Karania mengadopsi anak. Kenapa dia mengadopsi anak? Karena ada beberapa kesulitan untuk hamil. Jadi dia mencoba untuk hamil beberapa kali, lalu nampaknya kurang berhasil. Kemudian dia juga menyatakan kalau mau mengadopsi itu susah, karena kan anak orang lain diadopsi serasa bukan anak kandung sendiri. Jadi dia tanya kepada saya. Lalu dia sekarang sudah mengadopsi seorang anak, dan anak itu sudah cukup besar, mungkin umur 6 atau 7 tahun.
dan dia masih merasa ada ganjalan di hati bahwa merasa dia bukan anak sesungguhnya, bukan anak kandung. Lalu saya bilang ke dia, kamu yakin dia bukan anak kandung? Saya justru yakin dia adalah anakmu yang sebelumnya kamu pernah hamil tapi mungkin gugur ya. Dia mencoba untuk datang kepada kamu. Cuman beberapa kali mencoba datang, nampaknya kurang berhasil. Dan sekarang saya yakin dia datang lagi, tapi melalui kandungan orang lain. Dan kamu mengadopsi dia. Saya punya sebuah feeling yang cukup kuat bahwa dia adalah anakmu. Dan dia datang melalui kandungan orang lain. Setelah saya jawab demikian, air matanya pun langsung menetes. Jadi saya pikir dengan kemampuan meditasi, rutin, dan rajin, saya pikir pikiran kita akan lebih jernih. Harapan saya dengan hadirnya buku Nektar, jadi intisari dari kehidupan monastik, intisari dari kehidupan menulis, ada kalimat-kalimat tertentu yang kadang-kadang mereka merasa ketika saya baca ulang, oh ada benarnya kurang nyambung. Dan saya merasa ada satu hal yang sangat membantu adalah kreativitas dalam menulis. Jadi antara menulis dan membaca saya intisari dari kehidupan yang disebut Buddha sebagai jalan menuju pencerahan, menuju pembebasan. Saya pikir kemudian juga ingin memberitahu kepada semua orang bahwa pencerahan itu sebetulnya ada, betul-betul bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari.